Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Kita sama-sama belajar, berkarya, dan berinovasi bersama Guru Inovatif Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini adalah pertemuan pertama kita Bapak Ibu dalam rangkaian acara di kelas eksklusif bimbingan menulis laporan penelitian tindakan. Baik itu penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan sekolah, ataupun penelitian tindakan BK. Pada malam hari ini juga, Bapak Ibu, kita pertemuan pertama kita di kelas ini, dan Bapak Ibu juga bisa melihat di WA Group. Di WA Group itu Bapak Ibu kami sudah sharing materinya, baik materi berbentuk PowerPoint ataupun PDF dan materi berbentuk penjelasan di video penjelasan Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu bisa pelajari dan Bapak Ibu bisa simak terlebih dahulu, dan di Zoom meeting ini kita akan lebih banyak diskusi. Mungkin Bapak Ibu masih belum ada beberapa Bapak Ibu yang baru registrasi dan baru masuk di grup, mungkin masih belum melihatnya. Nanti di WA Group tersebut bisa Bapak Ibu download dan bisa disimak terlebih dahulu. Untuk hari ini kita sama-sama membuka kegiatan kita dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dan apa yang kita ikhtiarkan pada kegiatan ini bisa tercapai dan tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Untuk informasi Bapak Ibu, di kelas eksklusif bimbingan menulis laporan PTK ini, Bapak Ibu cukup untuk fokus pada karya. Bapak Ibu fokus pada penulisan laporannya. Untuk urusan administratif tidak perlu Bapak Ibu khawatir. Semua administratif kami siapkan secara lengkap, dari mungkin sertifikat, presensi, dan lain sebagainya. Kami siapkan secara lengkap. Bapak Ibu hanya fokus untuk menyimak materi dan membuat sebuah karya yang tujuannya adalah menulis laporan. Nah, ini yang kami harapkan di kelas eksklusif ini adalah Bapak Ibu menghasilkan sesuatu karya, inilah yang kita harapkan. Kalau untuk sekali lagi untuk urusan mungkin Bapak Ibu bisa terganggu mungkin di presensinya di Zoom meeting ataupun di WA Group, tidak perlu Bapak Ibu sebut hadir dan lain sebagainya ya. Nah, itu yang kami kita tujuankan di kelas ini. Untuk karena ini adalah hari pertama, mungkin Bapak Ibu yang masih banyak belum menyimak, atau saya cek terlebih dahulu. Bapak Ibu yang sudah masuk grup dari pagi ataupun siang, apakah Bapak Ibu sudah mendownload materinya ataupun menyimak penjelasannya Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah melihat materi yang ada di grup WA ataupun syukur-syukur sudah menyimak penjelasan kami di WA Group? Bisa dijawab di kolom chatting Bapak Ibu. Apakah sudah? Sudah, Bu Riana, baik. Sekilas sudah, baik. Belum, ada yang belum, saya sudah. Baik, baru buka, baik. Baru buka, belum. Pak Sabirin belum. Oke. Ini karena ini adalah hari pertama, mungkin banyak yang masih belum buka karena ada juga yang baru bergabung tadi sekitar setengah jam yang lalu. It's okay. Nanti bisa Bapak Ibu simak kembali. Dan untuk kelas ini, untuk diketahui Bapak Ibu kami akan bimbing sampai dengan laporannya selesai. Jadi tidak perlu Bapak Ibu khawatir, saya belum selesai Pak, apakah boleh bimbingan di bulan berikutnya? Boleh. Tujuannya adalah kelas ini kami akan bimbing sampai dengan selesai. Jadi laporan itu dari judul sampai dengan lampirannya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah saya baru punya judul ataupun Bapak Ibu sudah pernah membuat PTK ataupun belum pernah sama sekali?
Tidak perlu khawatir Bapak Ibu, kita akan mulai dari nol. Kita akan mulai benar-benar dari judulnya terlebih dahulu. Dari konsepnya terlebih dahulu, sampai nanti Bapak Ibu menyusun sendiri laporannya. Oke. Nah, ini yang bisa kami sampaikan untuk pembuka. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Pak Randi untuk menyampaikan materi awal ataupun highlight dari materi pertama kita, dan kedua terkait dengan ide menulis laporan PTK, penelitian tindakan, dan bagaimana sistematika laporan penelitian tindakan yang baik dan benar. Nanti akan kita bahas dan diskusikan pada malam hari ini. Pada Pak Randi, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Suhardi atas kesempatannya. Saya buka, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera dan juga salam sehat semua. Oke, untuk malam hari ini saya akan sedikit membahas mengenai materi yang sudah saya sampaikan pada video yang kami bagikan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin belum melihat videonya atau juga belum mendownload materinya. Akan kami bahas sejenak ya, agar nanti ada topik yang bisa Bapak Ibu diskusikan di malam hari ini. Langsung saya share screen. Baik, di sini saya akan membahas bagaimana menemukan ide penelitian dan menulis pendahuluan, nanti akan dibahas oleh Bapak Dr. Suhardi. Nah, sebelumnya salam kenal Bapak Ibu. Saya Pak Randi Pratama, panggilannya Pak Randi. Keseharian saya merupakan dosen di Universitas Jember. Kemudian saya juga reviewer jurnal nasional, kepala divisi pendidikan di UPTT UNED, dan juga pendiri Guru Inovatif Indonesia bersama Bapak Dr. Muhammad Suhardi. Oke, itu sedikit perkenalan dari saya. Oke, langsung kita pada materi. Yang pertama adalah PTK. Mungkin ini secara umum mungkin sebagian besar sudah mengenal bahwasanya PTK ini adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh guru dalam bentuk berbagai kegiatan yang tujuannya nanti untuk meningkatkan atau memperbaiki mutu pembelajaran di kelas. Meskipun sudah diulang-ulang berkali-kali dengan definisi seperti ini, terkadang masih ada yang belum paham gitu ya. Ada yang menganggap PTK ini menguji cobakan sebuah metode dan melihat pengaruhnya. Nah, itu kadang ada yang masih berpikir seperti itu. Kalau seperti itu, sebenarnya bukan salah, tapi nanti arahnya pada penelitian yang lain, seperti eksperimental. Gitu ya. Atau juga nanti khawatirnya ada yang keliru, PTK ini dianggap sebuah guru dalam mengembangkan sebuah perangkat tertentu atau media tertentu dan menguji perangkatnya. Nah, itu juga kurang tepat. Nanti itu arahnya akan penelitian yang lain, seperti halnya penelitian pengembangan atau research and development. Nah, PTK sesungguhnya salah satu penelitian yang sangat simpel sekali, yaitu intinya adalah seorang guru memberikan sebuah kegiatan tertentu, memberikan tindakan tertentu, dan tujuannya adalah memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Nah, mutu apa yang harus kita tingkatkan? Karena mutu itu kan sangat luas sekali. Nah, sebelum kita tekankan mutu apa yang kita harus perbaiki, maka Bapak Ibu nantinya harus memahami masalah yang ada di kelas. Nah, kita mulai dari mengidentifikasi dulu. Jadi sebelum mungkin Bapak Ibu ada yang belum punya judul PTK. Pak, bagaimana cara mencari judul PTK? Nah, judul itu diawali dari masalah dulu, Bapak Ibu. Jadi bukan dari solusinya apa, kemudian cari masalah. Nah, itu keliru ya. Jadi masalahnya apa dulu, baru cari solusi. Nah, di tempat Bapak Ibu, di kelas Bapak Ibu, atau mungkin kalau PTS, di sekolah Bapak Ibu, masalahnya apa? Nah, itu Bapak Ibu catat. Itulah yang disebut dengan identifikasi masalah. Nah, misalkan di sini kelas ya, PTK ya. Masalahnya apa? Bisa hasil belajar, bisa aktivitas, bisa motivasi, bisa sikap,
mohon maaf, bisa sikap, bisa keterampilan, bisa kemampuan, ataupun hal-hal lain yang ada di kelas. Yang jelas masalahnya adalah masalah yang terkait dengan pembelajaran. Pak, apakah boleh masalah yang saya bahas adalah masalah kedisiplinan? Nah, itu arahnya nanti mungkin bukan PTK ya, tapi bisa penelitian tindakan bimbingan konseling. Karena ada beberapa Bapak Ibu di sini juga guru BK itu penelitian tindakan bimbingan konseling. Tapi kalau PTK, penelitian tindakan kelas, maka masalah-masalahnya adalah segala hal yang memang terkait langsung dengan pembelajaran. Gitu ya. Nah, dari masalah-masalah yang Bapak Ibu temukan, pastinya sangat banyak. Pak, di kelas saya sangat banyak masalahnya, Pak. Hasil belajar rendah, aktivitas juga kurang, motivasi kurang, sikapnya juga gitu anak-anak. Mana yang harus saya teliti? Maka Bapak Ibu kenali dulu, dianalisis dulu masalah di kelas kira-kira penyebabnya apa. Ya, setelah Bapak Ibu tekan analisis penyebabnya apa dan dipertimbangkan satu persatu, oh, mana yang paling penting Bapak Ibu untuk selesaikan terlebih dahulu. Itulah yang harus Bapak Ibu atau bisa Bapak Ibu teliti. Nah, bisa, Pak, di tempat saya paling urgen adalah hasil belajar, misalkan, atau keterampilan membaca, misalkan, atau keterampilan apa, sesuatu, misalkan keterampilan membaca doa, keterampilan membaca, dan yang lainnya. Nah, itu yang Bapak Ibu jadikan sebuah masalah utama yang akan diteliti. Nah, pasti ada pertanyaan, Pak, berapa masalah yang diteliti, gitu ya. Boleh satu, boleh lebih dari satu. Tetapi saya selalu menyarankan untuk Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali menulis PTK, saya sarankan satu dulu saja. Jadi masalah di kelas itu memang banyak, tapi kita selesaikan satu dulu. Misalkan hasil belajar dulu, atau aktivitas dulu, atau apa dulu. Nah, itulah yang nanti akan Bapak Ibu carikan solusinya. Setelah Bapak Ibu tetapkan masalah utamanya apa, Bapak Ibu harus menentukan alternatif solusi masalah. Nah, solusinya apa kalau dalam PTK? Sesungguhnya kalau dalam PTK intinya ada dua. Bapak Ibu ingin menggunakan metode atau model pembelajaran, atau Bapak Ibu ingin menggunakan media pembelajaran, atau menggunakan keduanya. Boleh. Pak, saya ingin menggunakan metode saja, boleh. Pak, saya menggunakan media saja tanpa harus berpikir metode apa yang saya gunakan, boleh. Atau Pak, saya gunakan gabungan antara metode dan media untuk menyelesaikan masalah ini, boleh. Nah, itu yang silakan Bapak Ibu pilih metode saja, media saja, atau metode dan media, silakan. Itu tergantung dengan kondisi di lapangan. Nah, pasti ada pertanyaan, Pak, metode apa yang seharusnya saya gunakan? Nah, ini agak susah menjawabnya. Kenapa saya susah menjawabnya? Sekalipun seorang ahli, siapapun itu, yang dapat menentukan solusinya adalah Bapak Ibu sendiri. Karena karakter setiap siswa di setiap sekolah, setiap kelas berbeda-beda. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menentukan solusi sendiri tanpa harus bertanya kepada ahli, gitu ya. Kalau bertanya konsultasi boleh, tetapi yang tetap yang menentukan adalah Bapak Ibu sendiri. Dan metode yang Bapak Ibu tentukan itu tidak bisa disalahkan oleh orang lain. Karena memang yang tahu kondisi sekolah adalah atau kondisi siswa adalah Bapak Ibu sendiri. Gitu. Jadi, Pak, saya menggunakan metode ini silakan, Pak, saya menggunakan metode ini silakan. Pak, metode saya ternyata sama dengan penelitian-penelitian yang lain terdahulu, boleh, nggak masalah. Ya, jadi seringkali kekhawatiran, Pak, metode saya pakai problem based learning, model problem based learning, ini sudah banyak di internet, Pak. Nggak apa-apa, ya, nggak masalah. Karena memang PTK bukan untuk menggeneralisasi, jadi memang niatnya untuk memperbaiki di kelas, gitu. Selesai ya cukup, gitu ya. Jadi tidak masalah kalau memang metode Bapak Ibu sudah pernah digunakan oleh orang lain, nggak masalah. Karena kalau nyari sesuatu yang baru yang hampir nggak ada, gitu ya. Nah, itu jadi nggak perlu takut dengan pemilihan metode yang Bapak Ibu gunakan. Maka Bapak Ibu ketika sambil membaca-baca dari internet, oh ternyata ini menarik metode ini, silakan Bapak Ibu gunakan, boleh. Gitu. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu sudah menentukan metode atau media, misalkan bingung, Pak, maka Bapak Ibu apa yang harus dilakukan?
Nah, paling enggak punya gambaran. Kalau mau disebutkan berapa metode yang ada yang sudah diciptakan oleh Ali, kalau saya sebutkan 100 bahkan lebih. Bahkan bisa ribuan gitu ya. Cuma ada beberapa metode yang populer gitu. Ada discovery learning, project based learning, problem based learning, CTL, cooperative learning. Nah, cooperative learning ini bahkan kemarin sudah dibahas di webinar beberapa hari yang lalu. Itu banyak sekali. Pakai TGT boleh, STAD boleh, GI boleh, number head together boleh, jigsaw boleh, misalkan yang lainnya boleh. Nah, kalau masih bingung seperti apa sih metode ini, mungkin lama tidak menggunakan gitu. Bapak Ibu langsung cari di internet aja lewat Google Scholar atau Google Book. Nanti akan saya praktekkan mungkin sedikit mencarinya. Oke, selain menggunakan metode, Bapak Ibu sebenarnya bisa gunakan media. Jadi tidak wajib menggunakan salah satu metode. Pak, saya nggak bingung dengan metode tertentu, saya ingin menggunakan ya seperti biasa, diskusi biasa, tapi ada medianya di sana. Boleh. Nah, media yang Bapak Ibu gunakan juga media yang kalau zaman sekarang media-media seperti ini, media digital. Sesungguhnya bukan hanya media digital, Bapak Ibu bisa menggunakan alat peraga di ruang kelas juga bisa. Tapi kalau ingin menggunakan media digital, media teknologi informasi ya bisa seperti ini. Bisa pakai YouTube, WhatsApp, Google Classroom, Edmodo, apapun itu bisa berhak Bapak Ibu gunakan. Bahkan Pak, saya ingin menggunakan media batu. Batu untuk meningkatkan kemampuan operasi hitung dari siswa SD kelas berapa. Medianya apa? Batu, Pak. Apakah boleh? Boleh. Gitu. Nggak ada yang salah dari PTK. Jadi PTK ini jangan sampai mindset-nya dianggap sulit. Jadi sesuatu yang memang Bapak Ibu berikan solusi untuk siswa, silakan ditulis. Gitu ya. Pak, saya menggunakan media daun, silakan boleh. Gitu ya. Jadi tidak harus medianya ini, itu, terlalu rumit. Gitu ya. Kecuali mungkin Bapak Ibu ingin PTK-nya untuk lomba. Lah beda cerita sudah ya. Tapi kalau PTK-nya untuk PTK biasa, bebas Bapak Ibu gunakan apa saja bebas. Oke. Oke. Kemudian karena hari ini hanya sebatas sampai judul dulu dan latar belakang, kita formulasikan judul. Ya, judul PTK bagaimana? Judul PTK mudahnya seperti ini. Ada kata penerapan atau penggunaan, kemudian dilanjutkan kata tindakannya apa, dilanjutkan untuk dan tujuannya apa. Biasanya kalau dengan bentuk seperti ini kadang bingung Pak, langsung contoh aja. Oke, langsung contoh. Contohnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu menggunakan metode, maka kata depannya adalah penerapan. Penerapan metode PBL misalkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, kelas berapa, materi apa, tahun pelajaran apa. Misalkan seperti itu, ya contoh. Kalau menggunakan media, penggunaan media bla 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 bla, atau langsung penggunaan Google Classroom boleh. Jadi nggak usah kata media pun tentunya boleh. Penggunaan Google Classroom untuk meningkatkan bla bla bla. Atau gabungan dua, penerapan ini dengan media ini, itu boleh. Ya. Nah, di sini ada saya kasih catatan biar nggak bertanya. Judul PTK dan PTS dapat disusun ulang sedemikian rupa yang terpenting ada solusi dan ada hal yang diperbaiki. Artinya tidak perlu diperdebatkan masalah urutan. Pak, saya tidak suka kata penerapan dan penggunaan di depan. Saya sukanya adalah depannya ada upaya. Boleh. Ya. Upaya untuk meningkatkan bla 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 ini dengan menggunakan boleh. Karena sukanya yang dengan menggunakannya taruh belakang, Pak, boleh. Ya. Pak, saya sukanya dengan kata implementasi gini-gini boleh. Yang penting apa? Yang penting ada solusi yang Ibu tulis di sini dan ada hal yang akan diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, itu yang benar seperti itu. Jadi tidak hanya susunan kata-kata nggak terlalu masalah. Oke, ya. Jadi itu sedikit lagi mungkin 2 menit. Nah, kalau seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu sesungguhnya bisa mencari inspirasi juga dari internet. Ini saya ingatkan berulang-ulang. Bisa mungkin ada yang baru ikut kelas gitu ya, bisa menggunakan Google Scholar.
tulisannya seperti ini, Google Scholar gitu ya. Diklik ini munculnya tulisannya seperti ini. Terkadang lupa, bisa juga dengan istilah Google Cendekia, boleh. Nah, seperti ini. Pasti kalau ada yang bertanya, Pak, kok harus Google Scholar atau Google Cendekia? Kenapa nggak masukkan kata kuncinya di Google langsung saja, gitu ya? Kalau di Google langsung nanti akan munculnya bukan arah penelitian, Bapak Ibu, hanya sebatas definisi. Ya, misalkan apa? Pembelajaran berbasis masalah. Nah, munculnya kan apa? Munculnya adalah medianeliti.com gitu ya kan, bukan situs resmi ya. Kemudian Wikipedia, ini rijal.com, padamu.net. Nah, kan mulai banyak hanya sebatas pengetahuan, tidak mengarah pada penelitian. Tapi kalau ingin penelitian, Bapak Ibu gunakan Google Cendekia. Contoh, pembelajaran berbasis masalah, sama, kata kuncinya sama. Nah, nanti akan muncul seperti ini, nah, beda tampilannya. Nah, setelah seperti ini, Bapak Ibu mulai cari. Nah, ini diklik sebelah kanan. Nah, akan muncul yang akan Bapak Ibu baca. Seperti apa sih nanti gitu ya. Pembelajaran berbasis masalah, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian mungkin hasil-hasilnya seperti apa, atau mungkin indikatornya, ataupun yang lain. Pak, ini nggak cocok, Pak, dengan saya, cari yang lain yang bawahnya, gitu ya, diklik gitu ya. Nah, jadi memang harus sering apa? Sering browsing, sering membaca. Kalau memang jarang browsing, biasanya nggak nemu ide, gitu ya, nggak nemu ide. Gitu ya. Jadi itu sedikit gambaran dari saya. Mungkin itu saja agar nanti lebih banyak waktu untuk diskusi. Yang jelas kita batasi diskusinya nanti hanya sebatas saya tentang ide, nanti Pak Suwardi tentang sistematika dan latar belakang. Jadi tidak sampai membahas terlalu teknis terlalu jauh, karena untuk teknis terlalu jauh nanti kita akan bahas di pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Sehingga harapan kami adalah Bapak Ibu setelah pertemuan ini minimal 1 sudah jadi judul, 2 jadi latar belakang. Gitu dulu. Itu dulu, saya kembalikan ke Pak Suwardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randi atas highlight materinya, karena materi tersebut juga memang sudah kami rekam melalui video yang secara lebih detail lagi ada di video Bapak Ibu. Dan kita akan malam ini akan fokus pada judul terlebih dahulu ataupun masalah dalam PTK terlebih dahulu dan sistematika. Kalau kita bahas terlalu jauh nanti Bapak Ibu bisa bingung sendiri. Jadi step by step kita akan selesaikan. Nah, karena satu laporan PTK nggak mungkin bisa Bapak Ibu kita akan kerjakan ataupun pahami sekaligus, makanya kita gunakan step by step. Minggu pertama kita akan fokus pada judul dan bab 1 ataupun pada bagian pendahuluan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Randi terkait dengan ide penulisan PTK. Yang saya highlight adalah PTK itu tidak perlu yang mungkin tidak perlu yang wah sekali gitu ya, menggunakan metode yang rumit ataupun yang mungkin tidak dipahami seperti itu. Siswa-siswi Bapak Ibu tidak pahami, tetapi dengan menggunakan sesuatu yang sederhana ataupun yang media yang sederhana itu bisa digunakan juga. Misalkan penggunaan media sederhana, misalkan batu, lidi, kemudian media-media yang sederhana untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak kelas rendah. Itu sangat oke gitu ya. Media sederhana seperti ya, kalau kita ingat-ingat dulu kan sudah sangat sering kita gunakan itu, dan benar kita mampu berhitung dengan cepat seperti itu. Nah, itu hanya intermezzo saja. Sebelumnya saya perkenalkan juga Bapak Ibu. Salam kenal juga. Dari tadi saya ngomong tapi belum kenalan ini kita. Dan di grup saya sudah bergabung. Sayalah yang menggabungkan Bapak Ibu di grup WA yang sudah saya share di masing-masing. Salam kenal Bapak Ibu, saya Muhammad Suhardi.
Saya ada dosen di Universitas Pendidikan Mandalika di Lombok, NTB. Kemudian sehari-hari juga saya mengelola jurnal, kemudian reviewer juga, dan hari ini kita akan coba untuk belajar bersama. Jadi kami akan coba untuk membimbing serta mengarahkan Bapak Ibu untuk menulis sebuah laporan penelitian tindakan. Apakah itu penelitian tindakan kelas, sekolah, dan konseling ataupun kepengawasan. Secara konsep itu sama semua. Lalu materi ini juga sudah kami jelaskan di WA Group, nanti Bapak Ibu bisa menyimaknya kembali. Karena salah satu karya Bapak Ibu, salah satu karya nyata Bapak Ibu kan harus memperbaiki ataupun membuat sebuah perubahan pembelajaran yang tentunya semakin baik, semakin hari semakin baik pembelajaran yang ada di kelas. Dan penelitian tindakan kelas ini memang dikhususkan ataupun penelitian tindakan sekolah ini dikhususkan gitu ya bagi Bapak Ibu pendidik. Nah, jadi tidak kalau Bapak Ibu memikirkan penelitian tindakan, penelitian kualitatif, research and development mungkin bisa jadi, tetapi khusus untuk penelitian tindakan kelas ini bagi Bapak Ibu yang ingin memperbaiki, ingin meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Inilah tujuan utamanya Bapak Ibu jika Bapak Ibu dalami. Kemudian kita berbicara terkait dengan sistematika sekarang, ya. Ataupun kalau tadi sudah dijelaskan karakteristiknya seperti apa di PTK itu, ada masalahnya ataupun ada sebuah upaya. Makanya dalam judul-judul PTK itu atau laporan PTK itu ada hal yang Bapak Ibu terapkan, upayanya, kemudian ada masalahnya yang ingin Bapak Ibu tingkatkan ataupun perbaiki. Nah, ini sekilas karakteristik PTK ataupun penelitian tindakan. Sama juga Bapak Ibu kepala sekolah, pasti ada masalahnya yang di sekolahnya, kemudian ada upaya dari seorang kepala sekolah. Nah, begitu juga dengan guru BK, guru pengawas juga. Nah, ini adalah karakteristik awal dari sebuah penelitian tindakan. Ada masalah dan ada upaya dari Bapak Ibu untuk memperbaiki masalah itu ataupun meningkatkan sebuah kondisi. Nah, ini. Kemudian menerapkan media, kemudian metode, proses. Nah, ini seperti yang tadi digarisbawahi, banyak sekali media, banyak sekali metode yang Bapak Ibu bisa pergunakan untuk mengatasi masalah tersebut, dan bisa juga Bapak Ibu mulai dengan hal-hal yang sederhana yang ada di kelas. Nah, tidak perlu populasi ataupun sampel. Nanti akan kita bahas di minggu kedua terkait dengan metode. Untuk diketahui di PTK ini tidak perlu pusing dengan populasi ataupun sampel. Khusus untuk kelas ibu saja, kelas Bapak Ibu saja. Jadi tidak terbatas apakah siswa Bapak Ibu hanya 10, hanya 15, 45, terserah Bapak Ibu. Oke, melalui siklus, dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Malam hari ini, materi kedua dan fokusnya adalah di format ataupun sistematika. Kalau Bapak Ibu pasti pernah menyusun skripsi, kan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu menjadi seorang guru sekarang, ataupun dosen, pernah menyusun tesis. Secara garis besar, semua sistematika dalam karya tulis ilmiah berbentuk laporan itu sama. Ada bab 1, bab 2, 3, sampai dengan lampirannya nanti. Ya. Nah, fokus pertama kita adalah membuat bab 1 untuk minggu pertama. Ada judulnya, tadi sudah dijelaskan bagaimana karakteristik judul dalam PTK itu. Kemudian pada bab 1 fokus dulu. Jangan pikirkan siklus dulu ya Bapak Ibu, ataupun jika Bapak Ibu ada di kelas ini yang sudah pernah membuat PTK, mohon ditahan dulu, ataupun jika Bapak Ibu ingin bertanya secara lebih dalam nanti bisa Bapak Ibu japri kami. Tapi untuk pertama ini fokusnya pada judul dan bab 1 dulu. Bab 1 itu isinya adalah latar belakang masalah, kemudian rumusan sampai dengan manfaat penelitian. Baik. Kemudian nanti sampai dengan
bab 4, bab 5 sampai dengan lampiran-lampiran. Ini yang akan Bapak Ibu susun pada kelas ini dan kami bimbing sampai dengan selesai. Oke, kita mulai di bagian awal dulu Bapak Ibu. Nah, tadi sudah dijelaskan apakah itu Bapak Ibu penelitian tindakan kelas, sekolah ataupun pengawas, itu karakteristiknya sama. Bapak Ibu menerapkan metode, kemudian menggunakan media untuk meningkatkan ataupun untuk memperbaiki apa. Itu adalah karakteristik judul dalam PTK. Jadi gampang saja, ada sesuatu yang Bapak Ibu terapkan dan meningkatkan apa. Itu judul. Baik, untuk pendahuluan. Pendahuluan itu isinya ada 4. Ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, sampai dengan manfaat penelitian. Untuk diketahui Bapak Ibu, dalam setiap format penulisan sebuah laporan penelitian, itu memang ada beberapa hal yang berbeda, yaitu pada bagian-bagian tertentu saja, tidak banyak Bapak Ibu. Perbedaannya mungkin hanya sebatas istilah saja. Ada yang menggunakan istilah latar belakang, ada yang menggunakan istilah manfaat penelitian, ada yang menggunakan istilah signifikansi penelitian. Padahal intinya sama gitu ya. Kemudian latar belakang, ada yang menggunakan hanya pendahuluan saja gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu fokus untuk melihat jika Bapak Ibu menggunakan sistem ataupun Bapak Ibu niatnya untuk dikirim ataupun sebagai kenaikan pangkat, silakan Bapak Ibu perhatikan di buku 4 bagian lampiran bagaimana format penulisan laporan PTK. Nah, kalau Bapak Ibu ada di perguruan tinggi yang kebetulan mungkin Bapak Ibu membuat sebuah laporan PTK, silakan diperhatikan format penulisan yang ada pada pedoman Bapak Ibu yang ada di perguruan tinggi. Jadi jangan sampai salah pedoman gitu ya, salah sistematika. Jadi pedoman ataupun sistematika yang paling benar adalah kemana tujuan Bapak Ibu akan mengirim, itulah yang Bapak Ibu gunakan pedoman ataupun sistematikanya. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Tetapi secara garis besar bab 1 itu isi dari PTK ataupun penelitian tindakan itu seperti ini, latar belakang, rumusan sampai dengan manfaat penelitian. Yang paling sering saya temukan selama saya membimbing ataupun selama melihat laporan-laporan penelitian tindakan Bapak Ibu, yang paling banyak keliru adalah pada latar belakang. Oke, yang paling banyak keliru ini selama ini latar belakang. Kalau rumusan masalah mungkin aman-aman saja, ataupun sampai dengan manfaat penelitian rasanya Bapak Ibu sudah paham. Tapi di bagian latar belakang ini yang paling banyak keliru, yaitu uraian kondisi siswa dan masalah pembelajaran yang ada di kelas. Nah ini, ada masalah di sana, ataupun alasan-alasan yang kenapa kita teliti, ataupun kenapa kita melakukan tindakan. Ada kondisi, kemudian pentingnya masalah tersebut untuk dijadikan solusi. Ini yang menjadi konsen pada latar belakangnya. Lalu, secara garis besar ataupun yang harus Bapak Ibu tulis pada latar belakang. Ini yang harus Bapak Ibu cermati, karena banyak yang menulis latar belakang yang mungkin terlalu jauh ataupun tidak fokus. Ini kemana arahnya? Karena latar belakang itulah tempat kita lihat. Dari pembimbing ataupun dosen kadang melihat latar belakang. Oh, arahnya penelitian ini ke sini. Masalahnya ini. Solusi yang Bapak Ibu tawarkan ini. Nah, itu harus ada. Tapi kadang Bapak Ibu menulis latar belakang, ambilnya dari jauh. Sebagai contoh, mungkin Bapak Ibu ingin menerapkan metode Zoom meeting dalam pembelajaran hybrid learning untuk meningkatkan motivasi belajar pada masa daring. Oke. Ternyata ketika Bapak Ibu menulis latar belakang,
mulai dari sistem pendidikan nasional, angka COVID sekian gitu ya, kemudian sejarahnya kenapa ada pembelajaran daring. Nah, itu kurang tepat Bapak Ibu. Langsung saja to the point kepada masalah utamanya. Nah, ini masalah utama. Masalah utama apa Bapak Ibu di kelas? Nah, ini tentu Bapak Ibu berangkat dari permasalahan yang ada di kelas. Mungkin terkait dengan motivasi belajar. Bapak Ibu ingin meningkatkan kemampuan berhitung anak gitu ya. Nah, mulailah langsung to the point pada mungkin tadi contohnya prestasi belajar gitu ya. Langsung prestasi belajar mulai kalimatnya. Jangan sampai kalimatnya Bapak Ibu mulai dari undang-undang ataupun mulai dari peraturan pemerintah. Jangan ya. Langsung to the point pada masalah utama. Kalau masalah utama Bapak Ibu pada prestasi belajar siswa ataupun pada motivasi belajar siswa, silahkan masuk langsung pada paragraf prestasi. Prestasi belajar siswa merupakan hal inti yang merupakan apa gitu, menurut siapa misalkan. Ataupun gagasan Bapak Ibu. Boleh. Dan itu yang tepat Bapak Ibu langsung to the point pada masalah utamanya. Lalu kedua, ideal menurut teorinya seperti apa? Ataupun yang kedua ini, masalah di lapangan seperti apa? Ketika Bapak Ibu sudah berbicara masalah pokoknya terkait dengan prestasi nih. Prestasi belajar siswa merupakan apa gitu ya. Lalu paragraf kedua ataupun bagian kedua, silahkan jelaskan masalahnya di lapangan ataupun di kelas. Menurut hasil survei ataupun menurut hasil evaluasi yang dilakukan, prestasi belajar siswa di kelas Bapak Ibu di kelas berapa gitu ya, rendah gitu ya, dibuktikan dengan hasil evaluasi misalkan. Kemudian dari hasil standar KKM misalkan tidak mencapai sekian gitu. Silakan kemukakan fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, sesuai dengan masalahnya. Kalau masalah prestasi, silahkan apa masalah Bapak Ibu di kelas. Nah, ini yang disampaikan. Ataupun di sekolah. Bapak Ibu kepala sekolah nih yang membuat sebuah PTS. Masalah utamanya adalah guru-guru nggak disiplin. Seperti itu kan. Kedisiplinan guru masalah utamanya. Nah, masalahnya di lapangan seperti apa? Berarti masalahnya di lapangan adalah silakan dideskripsikan bahwa guru-guru menurut observasi ataupun pengamatan Bapak Ibu gitu ya. Menurut pengamatan ataupun hasil observasi banyak guru-guru yang suka terlambat masuk kelas. Ataupun ketika sudah jam belum selesai mengajar sudah keluar gitu ya. Nah, itu berarti ada masalah di lapangan terkait dengan kedisiplinan. Nah, ini yang harus Bapak Ibu kemukakan pada bagian kedua. Lalu pada bagian ketiga, nah idealnya menurut teori seperti apa? Silahkan Bapak Ibu, karena PTK ini tidak kita coba-coba ataupun eksperimen, tentu Bapak Ibu harus kaji dulu secara teori. Lihat dulu hasil penelitian, hasil teori, terkait dengan apa yang Bapak Ibu akan terapkan ataupun berikan tindakan. Misalkan, Bapak Ibu ingin menerapkan supervisi manajerial untuk meningkatkan disiplin guru misalkan. Ataupun Bapak Ibu menerapkan sesuatu untuk meningkatkan ataupun memperbaiki sesuatu itu, masalah itu, silahkan dikaji dulu secara teori. Nah, dalam teorinya itu yang Bapak Ibu masukkan nanti di bagian ketiga dalam latar belakangnya. Teorinya apa? Oke, teori terkait dengan supervisi tadi. Nah, ini yang Bapak Ibu harus masukkan pada bagian ketiga ataupun paragraf ketiga. Lalu urgensinya seperti apa? Ataupun pentingnya penelitian tindakan ini Bapak Ibu lakukan. Disampaikan juga pada bagian keempat ataupun paragraf keempat. Apa penting dari laporan PTK ataupun penelitian tindakan yang Bapak Ibu lakukan? Satu paragraf saja cukup. Nggak perlu panjang-panjang sebenarnya. Ini masalah utamanya sampaikan satu paragraf. Kemudian masalah utamanya ataupun di lapangannya sampaikan satu paragraf. Ini satu paragraf.
urgensinya satu paragraf selesai latar belakangnya. Mungkin Bapak Ibu berpikir, wah latar belakang yang bagus itu yang tebal gitu ya. Padahal isinya muter-muter gitu. Nah, padahal dalam alasan penelitian itu cukup 4 ini. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa pahami dan tentu terapkan nanti di laporannya. Lalu bagian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini masalah yang Bapak Ibu akan ataupun temukan di kelas. Nah, cara merumuskannya sebaiknya menggunakan kata tanya bagaimana. Karena kata bagaimana ini nanti untuk jawabannya kita membutuhkan proses gitu. Kalau hanya sekedar apakah ataupun apa gitu, lalu mengapa, itu tidak akan menggambarkan proses nantinya. Nah, kalau dengan kata bagaimana, nanti Bapak Ibu akan menggambarkan siklus 1 prosesnya seperti ini. Kemudian setelah siklus hasilnya ini. Nah, inilah sarannya menggunakan kata bagaimana. Kalau Bapak Ibu menggunakan kata apakah, ya jawabannya hanya iya dan tidak gitu. Kalau bagaimana, Bapak Ibu harus menjelaskan prosesnya seperti ini, hasilnya ini, lalu tindakannya seperti ini. Nah, ini pentingnya. Kemudian pada bagian kalau PTK masa pandemi boleh dan sangat mungkin. Tadi sudah ada media-media online dan sudah mungkin nggak asing lagi sebenarnya. Ini yang Bapak Ibu bisa buat. PTK daring dan luring itu hanya perbedaannya pada media yang diterapkan. Ya, media yang diterapkan. Kalau Bapak Ibu mengambil PTK daring, tentu media yang Bapak Ibu berikan tindakan di kelas ataupun di sekolah melalui media juga, media daring. Dan aplikasinya secara daring juga. Nah, kalau PTK yang luring ataupun PTS yang luring, ya tetap tatap muka dengan menggunakan metode-metode tatap muka. Oke, apakah boleh misalkan metode ataupun media yang Bapak Ibu terapkan dua-duanya? Nah, ini yang banyak yang bertanya. Sebenarnya Bapak Ibu boleh ambil pilih salah satu saja. Kalau keduanya tentunya tindakannya akan berbeda nanti antara tatap muka dengan ataupun yang hybrid. Hybrid learning it's okay juga boleh. Tapi sekali lagi tindakannya itu sama. Nanti akan kita bahas pada bagian ketiga di pertemuan kedua nantinya. Baik, ini tidak perlu. Lalu untuk tipsnya Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan. Tipsnya adalah pahami sistematikanya terlebih dahulu. Oh, sistematikanya seperti ini. Makanya kami berikan template di link materi itu agar Bapak Ibu mungkin lebih cepat untuk ngaturnya. Dari judul sampai dengan lampiran. Oh, ini Bapak Ibu tinggal isi saja gitu ya. Lalu pahami ide dan konsepnya. Ide dan masalah yang ada di kelas dan Bapak Ibu akan menyelesaikan dengan metode apa, dengan teknik apa, itu harus dipahami terlebih dahulu. Nah, kemudian buatlah kerangka. Kerangka ini seperti template tadi yang kami sudah siapkan. Nah, lalu siapkan bukti penunjang. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti ini hanya sekedar arahan saja. Jangan lupa untuk disiapkan dokumen-dokumen atau bukti-bukti bahwa Bapak Ibu sudah melakukan PTK. Nah, ini akan Bapak Ibu lampirkan nanti di akhir. Nah, gitu ya. Kemudian silahkan Bapak Ibu mulai. Nah, karena kadang saya belum bisa Pak, karena begini. Nah, tentunya Bapak Ibu lah yang bisa menentukannya. Nah, jadinya silahkan Bapak Ibu mulai dan sekali lagi bisa melihat contoh-contoh. Nah, kalau Bapak Ibu bingung terlalu banyak teori gitu ya, silahkan lihat contoh-contohnya ya. Nah, kami sudah siapkan beberapa contoh PTK. Dan ada juga Bapak Ibu yang bertanya, Pak, contoh laporan PTK yang SMK dong. Ataupun yang bahasa Indonesia, yang semester ini, materi ini ya. Yang nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Contoh itu hanya untuk mengantarkan ataupun sebagai referensi Bapak Ibu. Bahwa inilah contoh PTK.
apakah Bapak Ibu ada di SMP, SMA, SMK, itu sama saja. Yang membedakan adalah masalah Bapak Ibu yang ada di kelas. Itu. Kemudian metode yang Bapak Ibu akan terapkan, ya tinggal diganti metodenya menggunakan metode apa ataupun media apa. Jadi tidak perlu spesifik SMK ini, materi ini, sekolah ini, semester ini gitu ya. Kami tentu nggak akan bisa untuk spesifik seperti itu, apalagi dengan bermacam-macam asal instansi Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Dan kita bisa lanjutkan untuk diskusi pada materi ide dan konsep ataupun judul dan bab 1 Bapak Ibu untuk malam hari ini. Dan ataupun minggu kedua dan ketiga nanti akan kami sampaikan materi lebih awal untuk Bapak Ibu bisa pahami ataupun pelajari. Dan kita bisa diskusikan di Zoom meeting. Nah, seperti itu teknisnya Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita lanjutkan ke diskusi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun diskusi bisa raise hand, dan secara langsung kami akan bukakan mic-nya, dan silahkan juga Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Kita akan banyak diskusi, kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Bapak Ibu yang bisa raise hand, sudah ada Ibu Mas Faratna. Saya persilahkan yang pertama. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya tuh dari minggu-minggu kemarin ada ingin menulis PTK, bisa Bapak koreksi. Judulnya penggunaan media PET untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 12 IPA 1 pada materi efek fotolistrik. Ini materi fisika, Pak. Jadi PET ini semacam laboratorium virtual, di mana kadang ada materi fisika tuh yang tidak bisa dijelaskan melalui praktikum biasa. Jadi misalnya praktikum ini, materi ini menyatakan bahwa jika suatu plat, misalnya seng itu atau aluminium dikenakan sinar tertentu ultraviolet, nah dengan frekuensi berapa nanti elektronnya keluar. Nah itu nanti platnya dibeda-bedakan, ada seng, ada aluminium, ada apa. Jadi kami sudah ada LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Jadi yang saya tanyakan itu baiknya judulnya menggunakan media PET untuk meningkatkan hasil belajar atau penggunaan media PET untuk meningkatkan pemahaman konsep fisika. Nah, kalau yang seperti ini, saya tuh yang belum pahamnya nanti ujung-ujungnya tuh ngambil datanya, Pak. Ngambil datanya gitu. Nah, ini sudah saya laksanakan di kelas, sudah ada foto-fotonya, dokumentasi. Cuman saya belum menulis tuntas kayak gitu. Mungkin seperti itu yang saya tanyakan. Baik, terima kasih Ibu Mas Faratna. Silakan Pak Randi bisa ditanggapi. Oke, baik, terima kasih Ibu Mas Faratna. Yang akan saya tanggapi adalah yang pertama dari masalah yang di kelas, dan Ibu sudah menuliskan sebuah judul. Saya rasa itu judulnya sudah cukup baik, Ibu. Ya, untuk Bapak Ibu semua, yang penting judul itu ada masalah yang akan kita perbaiki, atau biasanya diberi kata untuk memperbaiki, untuk meningkatkan, dan yang lainnya ada solusinya. Di sana Ibu sudah memberikan sebuah solusi penggunaan media PET misalkan. Itu sudah sebuah judul, Ibu. Ya, masalah kata-kata yang Ibu gunakan apakah itu pemahaman atau hasil belajar, bebas sesungguhnya. Yang jelas ketika Ibu menggunakan istilah itu harus konsekuen dengan konsisten gitu ya dalam melaksanakannya gitu. Apabila memang menggunakan istilah pemahaman, Ibu nanti harus definisikan pemahaman itu apa gitu ya. Kalau memang hasil belajar kan sudah umum, tapi tetap harus didefinisikan di bab 2. Hasil belajar itu seperti ini gitu ya. Jadi sesungguhnya simpel sekali, yang jadi masalah utamanya apa, Ibu? Gitu ya. Dan sesuatu yang akan Ibu teliti
nantinya memungkinkan untuk diukur. Nah, nanti itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang jelas dari judul Ibu sudah oke, tinggal bisa dilanjutkan. Itu saja Pak Suardi. Baik. Ya. Dan Bapak Ibu, untuk sarannya, Bapak Ibu bisa langsung menyusun judulnya di file Microsoft Word dan bab 1 untuk minggu pertama. Nah, ini yang kita fokuskan pada judul dan bab 1 terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah ada menyusun dari minggu-minggu kemarin, yang karena setiap bulan kami undang terus, itu difikskan kembali dari awal. Silakan yang kedua, Bapak Iswayudi. Bisa dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, makasih Pak Suhardi diberi kesempatan. Perkenalkan saya Iswayudi dari Lampung ini Pak, SMA 2 Gelombang Udik. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, dalam penyusunan judul, ini saya kebetulan udah merancang judul ini. Judul penelitiannya adalah penggunaan media kuisis ya untuk peningkatan hasil belajar materi fungsi komposisi dan fungsi INPES kelas 10 sama 2 Gelombang Udik. Jadi penggunaan media dalam hal ini. Nah, terkait dengan penggunaan media ini yang ingin saya tanyakan, kalau di sini kan menggunakan media untuk meningkatkan hasil belajar ya. Apakah boleh kalau misalnya nanti penggunaan media ini juga untuk misalnya meningkatkan aktivitas belajar siswa gitu. Karena kalau sebelumnya mungkin dengan menggunakan apa namanya classroom sebagainya itu cenderung grafik keaktifan siswa itu bukannya naik malah nurun gitu. Nah, kalau kita kemudian menggunakan media yang berbeda, misalnya dengan menggunakan Quizzes, itu kan tidak perlu ribet, tinggal kita kirim linknya ke WA, langsung mereka biasanya cepat reaktifnya gitu ya. Nah, saya tertarik untuk menggunakan media Quizzes ini. Tapi masih bingung nih, ini untuk meningkatkan hasil belajar atau untuk meningkatkan motivasi belajarnya gitu. Ini mohon masukan dari Pak Randi maupun Pak Suhardi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam penyusunan bab 1 kan tadi ada 4 poin ya yang diuraikan oleh Pak Suhardi. Nah, kadangkala itu kan sebelum rumusan masalah itu ada namanya identifikasi masalah. Jadi diidentifikasi masalah dulu baru dirumuskan. Iya. Kalau seperti itu boleh nggak Pak? Atau memang harus langsung saja ke rumusan masalah gitu tanpa perlu mengidentifikasi masalah? Baik. Mungkin itu Pak pertanyaannya Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Baik, terima kasih Bapak Ihwayudi dari Lampung, dan semoga diskusi kita Bapak Ibu bisa pahami, dan Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan yang sama dan pemikiran yang sama bisa disimak dan semoga bisa menjawab. Yang pertama, saya langsung ya Pak Randi ya. Yang pertama terkait dengan judul Bapak Ibu. Sekali lagi dalam PTK itu kita tidak eksperimen ataupun Bapak Ibu tidak kita coba-coba gitu. Oh, saya ingin menerapkan ini, saya ingin meningkatkan ini gitu ya. Harus Bapak Ibu mulai dari masalahnya terlebih dahulu. Nah, masalahnya apa di kelas Bapak Ibu? Apakah permasalahannya pada motivasi pembelajaran? Apakah masalahnya pada semangat belajar ataupun prestasi belajar? Nah, itu harus Bapak Ibu tentukan dulu. Nah, apakah itu masalahnya gitu ya? Kalau itu sudah ada masalahnya itu, oh ya, lalu silahkan langsung Bapak Ibu cek kira-kira metode apa. Karena Bapak Ibu sendirilah yang tahu bagaimana karakteristik siswa Bapak Ibu, bagaimana keadaan kelas Bapak Ibulah yang tahu. Dan kira-kira metode apa yang cocok. Oh, tadi Bapak sudah sebutkan kalau pakai Google Classroom cenderung menurun. Nah, itulah yang Bapak Ibu harus cek terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu menggunakan satu media seperti tadi Bapak Ibu menggunakan Quizzes ya ataupun Quizzes tadi ya. Silakan coba dicek hasil-hasil penelitian terdahulu apakah memang benar Quizzes ini bisa meningkatkan prestasi ataupun motivasi. Nah, oke. Coba dicek artikel-artikel
ataupun hasil-hasil penelitian terdahulu. Jika memang iya dan itu cocok gitu ya, itu cocok dengan karakteristik siswa Bapak Ibu, apakah di sekolah Bapak Ibu sudah ada HP-nya semua ataupun sudah lengkap internetnya gitu kan. Jangan-jangan Bapak Ibu mau menerapkan quizzes nanti sinyal internet nggak ada gitu kan. Siswa-siswi Bapak Ibu ngeluh nanti malah. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu. Kalau sudah itu semua, nah barulah Bapak Ibu nanti akan berikan tindakan. Nah, jangan sampai Bapak Ibu berikan tindakan tapi Bapak Ibu tidak memperhatikan kondisi itu. Nah, sama seperti tadi Google Classroom. Oh, ternyata bukannya makin meningkat, makin rendah gitu ya. Mungkin kemampuan internet siswa-siswi kita masih belum gitu kan, ataupun kuotanya ataupun HP-nya kadang masih saling pinjam dengan orang tua gitu kan. Itu juga akan jadi pertimbangan Bapak Ibu lakukan tindakan. Lalu yang kedua terkait dengan sistematika. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon diperhatikan sistematika yang ada pada buku. Kalau Bapak Ibu guru sebagai kenakan pangkat, diperhatikan untuk sistematika yang ada pada buku 4. Di lampiran itu ada formatnya. Mungkin Pak Randi bisa dibantu untuk format ataupun petunjuk laporan PTK yang ada di buku 4. Namun, nah gitu ya. Namun sekali lagi, apapun istilahnya, menggunakan identifikasi masalah, kemudian langsung rumusan masalah dan lain-lain itu tergantung pada sistematikanya. Nah, identifikasi masalah itu biasanya ada pada bagian latar belakang juga. Makanya identifikasi masalah yang pada bagian kedua itu adalah masalahnya yang ada di lapangan ataupun di kelas. Itu yang Bapak Ibu paparkan nanti di sana dalam bentuk paragraf. Itu juga sudah masuk dalam poin masalah di kelas ataupun di lapangan. Itu Pak Ikhwan. Dan mungkin ada tambahan Pak Randi, silakan. Ya, sudah. Oke, Pak. Oke, dan mudah-mudahan bisa langsung diterapkan Bapak Ibu ya, dibuat dalam satu file, lalu nanti kami akan koreksi. Bapak Ibu bisa upload di WA Group nanti tulisannya bab 1, judul dan bab 1, dan kemudian bisa diupload di grup dan kami akan koreksi gitu ya. Itu sarannya. Dan lanjut Bapak Yogo Santiko. Siapa silakan, Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Pak Suhardi dan Pak Randi. Terima kasih buat kesempatannya. Saya Yogo Santiko dari SD Negeri Karanganyar 03 Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap. Mohon izin karena ini adalah pembahasan untuk judul, saya jadi pengen fokus aja ke judul. Ya. Sebenarnya ada beberapa masalah yang ingin saya angkat, namun dari 3 masalah dari hasil belajar, semangat, dan waktu belajar yang kurang efektif itu saya ingin mengangkat hasil belajar saja. Terus masalah yang ingin saya angkat adalah penerapan dari media pembelajaran, yaitu penggunaan YouTube. Sebenarnya saya sudah menggunakan media ini dan saya juga termasuk konten kreator juga, alhamdulillah bisa meningkatkan. Namun tentunya untuk mengaplikasikan di dalam karya ilmiah atau menuangkannya butuh sistematikanya, Bapak. Nah, ini yang pengen saya pelajari, dan bagaimana sih cara menulis judul yang baik dengan apa yang ingin saya kerjakan gitu. Sebenarnya yang saya kendalakan adalah bagaimana sih cara menulisnya dan apa sih batasan-batasannya ketika mau membuat suatu PTK seperti ini. Ya. Tujuan akhirnya saya adalah untuk persiapan kenaikan pangkat seperti itu, Pak. Karena Baik. saya seorang PNS daerah. Baik, terima kasih. Itu saja Pak Yogo. Ya. Baik. Silakan Pak Randi, bisa ditanggapi ataupun diberikan masukan. Baik, mungkin ini masalahnya sepertinya masalah umum ya Pak Yogo ya. Jadi saya rasa hampir sama dengan Bapak Ibu semua. Karena saya yakin Bapak Ibu semua juga ikut kelas ini juga inginnya adalah laporannya selesai. Maka yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu setelah Pak Yogo tadi judulnya sudah oke Bapak. Tinggal lanjut menulisnya yang bingung. Sebelum menulis,
ada pepatah itu yang mengatakan ya, sebelum berbicara kita harus banyak mendengar, dan sebelum menulis harus banyak membaca. Itu pasti ya. Jadi bahkan ada mengatakan ketika ingin menulis sebuah buku, bacalah 10 buku minimal. Sama. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menulis sebuah PTK, coba dibaca dulu contoh-contohnya. Bisa 3, bisa 5 contoh yang kami berikan, bisa dilihat dulu. Nah, ketika sudah dilihat contohnya, jangan lihat banyak-banyak. Maksudnya jangan lihat langsung full satu full laporan, karena kita membuatnya step by step. 1 minggu ini Bapak Ibu membuat bab 1 dulu. Nah, lihat dulu contoh-contoh bab 1 dari setiap PTK yang mungkin kami berikan. Atau mungkin dari internet juga banyak. Bab 1-nya seperti apa ya kalau menggunakan media. Nah, itu bisa buat gambaran. Itu dulu. Ketika sudah melihat dan sudah mengetahui, oh seperti ini, langsung dipraktekkan. Setelah dipraktekkan, nantinya Bapak Ibu kirim di grup. Kirim di grup, ada saya, ada Bapak Dr. Suwardi, ada juga tim dari kami yang nantinya akan mengoreksi dan memberikan review satu persatu, Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang kami abaikan. Jadi mungkin takutnya ada yang lupa lebih dari 2 hari, ada yang tidak terkoreksi, boleh japri kami. Tapi saran saya bukan japri, tapi dikirim ke grup dulu, karena dengan adanya grup itu kami bisa lebih cepat koreksinya. Kenapa lebih cepat? Karena ada banyak tim di sana. Jadi semakin cepat koreksi, biasanya akan Bapak Ibu tidak menanti terlalu lama untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Jadi itu saja. Jadi membaca, segera dipraktekkan, kirim ke grup, kita koreksi. Kalau ada yang kurang, direvisi lagi, kurang lagi, revisi lagi. Sudah benar, lanjut, pasti akan selesai 1 bulan. Atau mungkin lebih, nggak masalah. Mungkin itu dari saya, Pak Suwardi. Suara, Pak Suwardi. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Randi, dan Bapak Ibu bisa menerapkannya tentunya. Tadi sudah Pak Yogo sudah menyampaikan, sudah jelas apa yang ingin ditingkatkan dengan melalui apa, media video ataupun YouTube, apalagi di sekarang zamannya memang menggunakan video, ya silahkan diterapkan ataupun berikan tindakan itu. Dan sudah banyak sekali contoh-contoh ataupun hasil-hasil penelitian. Nah, silahkan tentunya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menentukan masalah apa yang Bapak Ibu ingin angkat ataupun ingin Bapak Ibu perbaiki, ingin tingkatkan. Kemudian apa yang Bapak Ibu ingin terapkan? Nah, tentunya Bapak Ibu silahkan terlebih dahulu untuk membaca-baca contoh, membaca artikel ilmiah terkait dengan banyak sekali contoh artikel ataupun jurnal yang diambil dari PTK ataupun laporannya langsung dilihat. Di grup sudah kami share juga contoh-contoh. Nah, contoh-contoh yang kami share itu, Bapak Ibu, apakah itu benar semua? Tidak, Bapak Ibu. Sekali lagi, itu hanya sebatas literasi. Literasi yang Bapak Ibu bisa baca-baca, oh seperti ini judulnya gitu ya. Ini latar belakang. Yang paling oke adalah silahkan Bapak Ibu ambil intisari dari 4 bagian. Kalau pendahuluan tadi atau latar belakang. 4 bagian itu silahkan Bapak Ibu susun pada sebuah latar belakang yang betul-betul isinya 4 itu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat contoh mungkin masih ada yang muter-muter, Bapak Ibu bisa perbaiki dengan melihat teorinya. Oh ini harus ada di bagian latar belakang. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya silahkan Bu Sri Yuni Astuti yang sudah raise hand di Zoom meeting. Silakan Bu Sri. Bisa diaktifkan mic-nya? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Bapak Ibu. Pertanyaannya Pak, saya langsung saja. Ya. Bisa tidak dengan perbandingan Pak? Perbandingan misalkan karena kita ini ngajarnya lebih dari 1 kelas Pak, bisa tidak membandingkan 2 kelas, kemudian atau membandingkan 1 kelas yang di masa pandemi ini kan mungkin ada 2 yang 1 tatap muka, melakukan tatap muka 50% dan 50%-nya melakukan daring. Iya. Bisa tidak melakukan PTK dengan menggunakan perbandingan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik,
Ibu Sri Yuni Astuti, silakan Pak Rani bisa diberikan pencerahan terkait dengan. Baik, terima kasih Bu Yuni atas pertanyaannya. Nah, ini adalah yang harus kembali kita luruskan, bahwasanya PTK itu bukanlah penelitian eksperimen, PTK juga bukan penelitian pengembangan. Yang penting Bapak Ibu ada masalah di kelas dan diberikan solusi, selesai. Itu saja cukup. Jadi tidak perlu bingung sampai membuat kelas kontrol, kelas eksperimen, membandingkan kelas A, kelas B, membandingkan ini dan itu gitu. Jadi nggak perlu itu, dan atau mencoba sesuatu untuk meningkatkan apa ini. Jadi bukan itu. Jadi masalah apa di kelas dan solusinya apa, itu yang Ibu selesaikan, Bapak Ibu selesaikan, dan bukan hanya diselesaikan tapi dideskripsikan langkah-langkahnya. Jadi sangat simpel sekali. Jadi tidak perlu sampai serumit itu membandingkan ini dan itu. Masalah teknisnya, apakah Bapak Ibu ingin menggunakan daring boleh, menggunakan luring boleh, silakan. PTK itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Karena memang PTK dibuat segampang mungkin agar Bapak Ibu menerapkan seperti halnya mengajar seperti biasa. Jadi tidak perlu membuat kelas tertentu gitu dan yang lainnya. Mungkin itu dari saya Pak Suhardi. Ya, terima kasih. Dan memang seperti itu Bapak Ibu. Dan sekali lagi kita fokus pada penelitian tindakan. Konsep ataupun teorinya sudah dari zaman dulu seperti itu, gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingin membandingkan, ada lagi jenis penelitiannya, penelitian kuantitatif untuk korelasi ataupun eksperimen itu seperti itu. Ada kelas eksperimen dan kontrolnya seperti itu. Nah, kalau yang di PTK cukup simpel karena memang dikhususkan untuk mencari solusi. Karena guru ini kan tugasnya untuk memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas ataupun Bapak Ibu kepala sekolah untuk meningkatkan ataupun memperbaiki kondisi akademis ataupun manajerial yang ada di sekolah. Itulah tujuannya penelitian tindakan. Nah, Bapak Ibu lah yang menjadi orang pertama yang memperbaiki itu. Kalau masalahnya di kelas, Bapak Ibu lah yang memperbaiki dengan cara apa, dengan metode apa, dengan strategi apa. Itulah yang Bapak Ibu buat dalam penelitian tindakan. Ada tindakan yang Bapak Ibu ambil khusus untuk memperbaiki ataupun meningkatkan pembelajaran di kelas, itu yang tujuannya. Jadi judulnya sangat simpel. Ada Bapak Ibu penggunaan ataupun penerapan media ataupun metode untuk meningkatkan apa. Nah, itu sangat-sangat simpel. Dan tidak perlu Bapak Ibu berpikir rumit gitu ya. Berpikir rumit artinya yang wah biar terlihat wah tetapi ujung-ujungnya nggak selesai gitu kan. Yang laporan ataupun KTI yang bagus itu adalah yang selesai. Nah, dan buat yang sesimpel mungkin. Karena penelitian yang bermanfaat itu sederhana tetapi ada manfaatnya ataupun bisa ditiru ataupun dilihat oleh orang ketimbang rumit tetapi udah rumit ya rumit sudah gitu ya. Ya, itu silakan selanjutnya Bu Dedeh Kurniasi. Bisa di-unmute? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dedeh Kurniasi dari SMK Negeri 2 Garut. Mungkin pertanyaan saya sudah terwakili oleh semua ya, tapi mungkin saya menambahkan. Saya sudah punya judul gitu dalam pembuatan PTK ini. Yang saya buat judulnya penggunaan aplikasi Google Classroom dalam upaya meningkatkan belajar matematika pada siswa kelas 10 multimedia 1 di SMK Negeri 2 Garut. Yang saya lengkapi mungkin ya tadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua juga sudah terwakili sebetulnya ya. Cuman saya mau menanyakan karena sekarang dalam situasi daring, ternyata setelah saya lakukan metode GCR itu memang tidak gimana ya, tidak 100% bagus gitu. Nah, kalau memang keadaannya seperti itu, saya jadi bingung harus menggunakan metode apa. Padahal GCR itu kalau melihat dari segi kuota anak-anak gitu ya,
dari segi sinyal, paling itu yang bisa saya lakukan gitu. Nah, kalau keadaannya seperti itu, apakah judul ini harus diteruskan atau diganti aplikasinya Baik. dengan aplikasi apa gitu? Kalau dengan keadaan kebanyakan anak-anak mengeluhnya itu kan di kuota ya, Ya. di sinyal internet yang jelek. Padahal GCR sudah saya jarang menampilkan video gitu biar anak-anak ikut semua. Tapi hasil yang saya peroleh masih banyak siswa yang tidak aktif. Nah, kira-kira harus menggunakan metode yang mana lagi gitu? Mungkin Baik. itu pertanyaannya. Dipahami permasalahannya Bu Dedeh Kurniasi. Berarti sudah melakukan ini ya? Iya, saya sudah melakukan gitu. Tapi Baik. tidak berhasil. Apakah harus diteruskan atau gimana? Baik. Silakan Pak Randi bisa ditanggapi. Baik, terima kasih Bu Dedeh atas pertanyaannya atau curhat ya. Oke, boleh. Menarik sekali Bu Dedeh ya. Artinya begini Bapak Ibu, memang pembelajaran daring ini sesungguhnya bukan hanya masalah dari Ibu Dedeh ya, bukan masalah Ibu Dedeh semata ya, bukan juga masalah saya, masalah Pak Adri, tapi memang masalah seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia gitu. Karena memang sangat banyak sekali kendala pembelajaran daring gitu. Dengan aplikasi apapun sudah dicoba ya, memang seperti itu ya, mesti tidak semaksimal pembelajaran luring. Memang benar sekali Ibu. Ibu sudah menggunakan media yang saya rasa sudah cukup tepat. Kalau memang masalahnya ada pada kuota siswa, Google Classroom adalah salah satu solusi yang efektif, apalagi Ibu sudah menyampaikan tidak ada videonya gitu ya, tidak ada videonya, tapi hanya sebatas untuk pengumpulan tugas, ada materi, ada ini dan lain sebagainya. Kalau dari media, jika dirasa ini sebenarnya PTK itu kaitannya adalah tentang introspeksi diri. Gitu. Jadi tidak bisa kita mengikuti orang lain terus. Misal saya berikan solusi juga, misalkan, oh kalau Google Classroom Ibu akan siswa tidak akan efektif, coba pakai YouTube, pasti Ibu akan menjawab. Kalau pakai YouTube kuota akan susah. Nah, kan serba repot ya. Maka media boleh tetap Ibu, tapi Ibu evaluasi. Apakah mungkin susunan langkah-langkah yang Ibu tulis di Google Classroom belum detail? Ya, karena kaitannya tentang introspeksi diri. Yang kedua, apakah Ibu sudah merangsang interaksinya dalam proses pembelajarannya? Karena memang PTK diawali dan diakhiri juga pada introspeksi diri. Itu yang harus Ibu lakukan. Jika dirasa sudah semua, boleh Ibu mencoba media-media yang lain. Nah, tapi kalau media yang lain, kalau memang Google Classroom sudah yang paling ringan saja sudah tidak interaktif, ya mungkin bisa coba yang lebih mudah lagi, misalkan media WhatsApp grup akhirnya. Ya boleh juga, gitu, tidak salah juga. Bahkan kalau media WhatsApp grup aja nggak efektif ya sudah wassalam sudah ya, artinya pakai apa lagi sudah siswanya aja suruh ke sekolah gitu ya, karena memang ya repot Ibu, kaitannya sinyal gitu. Bahkan saya juga mengajar di salah satu universitas yang mungkin mahasiswanya kebetulan berada di lereng pegunungan gitu ya. Akhirnya siswanya kalau saya aja Zoom ya macet gitu ya. Macet-macet gitu. Masa saya marah-marah ya nggak bisa. Ya sedikit banyak kita harus memaklumi, kita harus membimbing lewat WhatsApp group gitu. Nyoba ini kerjakan ini, nyoba ini seperti itu ya. Yang penting Ibu terus adakan interaksi di dalamnya. Masalah media itu sesungguhnya tergantung pada instruktur atau fasilitator yang melaksanakan media tersebut. Boleh tetap tapi Ibu evaluasi pelaksanaannya. Mungkin itu dari saya Pak Suardi. Iya. Nanti juga ada proses siklus nanti akan kita bahas pada pertemuan minggu kedua bagaimana memperbaiki. Nah, tentu ada siklus 1, siklus 2, kemudian apa yang harus dievaluasi mungkin sekiranya kurang berjalan dengan lancar, apa yang Bapak Ibu terapkan. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada langkah-langkahnya. Mungkin di Google Classroom tidak maksimal dalam memberikan panduan ataupun langkah-langkah, itu yang harus diperbaiki. Terus diperbaiki sampai dengan oke gitu ya. Tapi nanti di pertemuan ketiga, fokus pertamanya sekarang Bapak Ibu membuat judul dan ada masalahnya dan buat bab 1 dulu. Kalau untuk urusan memperbaiki nanti akan kita selesaikan di pertemuan berikutnya. Silakan selanjutnya Bu Inayah.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita cuma 3 hari ya Pak. Kemarin pertanyaan yang pertama, karena kan saya mengikuti 4 pelatihan sekaligus ya. Yang pertama kan best practice, kemudian artikel ilmiah, kemudian hari ini, ya betul. Pertanyaan pertama banget, bisa nggak sih satu pekerjaan untuk 3 item tersebut? Itu pertanyaan pertama. Agak banyak nih Pak. Kemudian kedua, ini kan kalau PTK berbeda dengan best practice. Kalau best practice adalah sudah dilakukan. Kalau PTK berarti belum dilakukan ya Pak? Oke, tapi kalau misalnya ini, saya belum bikin rencananya gitu, tetapi beberapa bulan sebelumnya saya sudah melakukan pembelajaran yang menggunakan metode, kemudian menggunakan media, saya pun punya buktinya. Kapan sih expire-nya dalam KBN ketika untuk dituangkan dalam sebuah PTK gitu. Jadi saya belum bikin rencana latar belakang dan sebagainya, tapi prosesnya sudah saya lakukan gitu. Tapi saya belum menuliskan saja itu expire-nya tuh berapa gitu. Kalau kayak skripsi kan expire-nya 6 bulan gitu ya. Karya tulis di sekolah saya juga kan 6 bulan kayak gitu. Itu kedua nih Pak. Satu-satu dulu apa gimana nih Pak? Ada 5 soalnya. Dilanjutkan Kemudian aja, Bu. kedua Pak, oke siap. Ketiga Pak, indikatornya apa sih ketika sebuah PTK itu dilakukan? Kalau saya dari tadi memahami dan membaca sekilas, yang saya pahami nih ya, yang saya pahami berarti indikatornya adalah hasil akhir yaitu berupa peningkatan nilainya siswa. Karena kan rata-rata peningkatan pembelajaran dengan ini gitu kan. Sehingga kan indikator tolak ukurnya adalah peningkatan nilainya dari sebelum dan sesudah dengan metode tersebut. Apakah PTK itu hanya sempit di peningkatan nilai saja, sedangkan di pengertian yang pertama definisi PTK adalah mana tadi saya nulis ya? Hasil belajar, perbaikan belajar, motivasi sikap, keterampilan, kemampuan yang terkait dengan pembelajaran. Kalau tadi kan disebutkan semangat. Sepemahaman saya, sebuah semangat itu bukan sesuatu yang bisa diukur dengan angka. Baik, dipahami. Oke, ya gitu. Apakah memang sesempit itu bahwa tolak ukurnya hanya sebuah nilai hasil ulangan harian gitu kan? Kemudian yang keempat Pak, tadi kan disebutkan akan dipaparkan berbagai macam metode, ada PBL, PJBL, Discovery Learning dan sebagainya. Ya. Saya itu sering sekali ikut BIMTEK-nya yang dari pemerintah. Protes saya itu selalu sama Pak. Jadi saya itu paling benci BIMTEK yang disuruh nyusun RPP, capek gitu. Guru itu nggak butuh disuruh pelatihan RPP, download itu banyak sekali. Yang saya butuhkan sebagai guru, mungkin Bapak Ibu guru di sini udah hebat kali ya. Yang saya ingin butuhkan, karena saya terus terang saya itu lulusan dari SSI bukan SPD. Jadi saya nggak paham apa itu Discovery Learning, PBL, PJBL, bagaimana menerapkannya. Saya udah nyari dong. Bagaimana kan mereka hanya menyebutkan Discovery Learning itu seperti ini, tahapnya ini. Tapi di otak saya itu belum terimajinasi bagaimana sih PBL, PJBL itu seperti apa materi yang cocok untuk materi saya fisika, materi bab apa nih yang cocok untuk PJBL dan sebagainya, itu saya belum terbayang. Nah, tadi sampai di season presentasi Pak Suhardi, Pak Parendi tadi yang mau janji katanya mau menyebutkan tentang Discovery Learning, PJBL itu katanya mau dicontohkan gitu kan. Tadi belum nih. Oke, kemudian tadi nama yang terakhir dari Pak, ya terakhir. Kan PTK itu kaitannya adalah introspeksi diri. Tadi ya, kalimat terakhirnya kan seperti itu. Nah, kalau introspeksi diri, boleh nggak sih, tadi saya gimana ya kalimatnya? Introspeksi diri itu kan berarti, contoh saya ini, saya tahun kemarin saya mengajarkan materi hukum Newton itu keteteran. Gimana ya cara mengajarkan Newton itu ke anak-anak dengan metode yang, karena kan Newton rumit ya, ada si katrol 1, katrol 2, miring, lurus, itu kan beda case, beda rumusnya lah gitu. Bagaimana si anak biar nyantol gitu kan. Kemudian di tahun berikutnya kan beda case anak Pak, anaknya kan sudah ganti gitu kan. Makanya jadi introspeksi diri gitu. Nah sehingga berarti yang diperbaikinya adalah
pembelajaran saya gitu. Kalau anak yang sebelumnya kan udah lewat, nilainya udah keluar kayak gitu. Sehingga apa namanya ya, belum tentu menurut saya, misalnya tahun ini saya hukum Newton dengan metode PBL, tahun depannya kan anaknya berbeda, apakah nilai hasilnya sama? Baik, dipahami, Bu. Baik. Itu sudah. Terima Wah, kasih. ini pertanyaan satu untuk semua berarti kayak sepertinya nih. Dan sekali lagi, untuk malam hari ini kita coba untuk fokuskan untuk memahami dan bagaimana PTK itu sebenarnya. Jadi jangan sampai pertemuan pertama ini Bapak Ibu masih bingung PTK ini mau jadi apa gitu ya. Jadi mohon kita sama-sama simak. Yang pertama, tadi sekedar curhat saja strateginya, karena Ibu Inayah saya cek memang ikut 4 ini langsung dari PTK, publikasi dan lain sebagainya. Sarannya adalah coba Ibu fokus satu dulu, fokus pada PTK dulu. Nah, karena PTK itu sesungguhnya nanti bisa dibuat jadi karya tulis ilmiah berbentuk publikasi jurnal dan bisa dibuat menjadi buku ber-ISBN. Nah, itu sarannya. Kemudian yang kedua terkait dengan indikator. Sesungguhnya Bapak Ibu tidak perlu berpikir terlalu rumit. Apakah harus prestasinya, apakah harus kemampuannya, kemudian proses berpikirnya, sikapnya dan lain sebagainya. Ambil satu saja Bapak Ibu. Jangan terlalu merumitkan diri. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin meningkatkan kemampuan berpikirkah, meningkatkan kemampuan apa gitu kan, ataupun prestasi, motivasi, kemudian tadi sikap gitu. Silahkan ambil satu saja Bapak Ibu, karena kalau semua nanti nggak akan selesai PTK-nya. Jangankan selesai satu, semuanya nggak akan selesai nanti. Jadi ambil satu, kemudian indikator. Indikator tentunya Bapak Ibu bisa lihat dalam teorinya. Misalkan indikator dari motivasi. Nah, mungkin siswanya rajin masuk gitu kan. Kemudian aktif dalam menjawab soal. Itulah salah satu contoh-contoh indikator. Bisa dilihat dalam teori. Indikator dari prestasi itu apa sih? Oh, nilai raportnya oke gitu kan. Kemudian nilai ulangan harian sampai dengan UAS-nya bagus gitu kan. Itu indikator. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat dalam proses pembuatan PTK. Lalu silakan Pak Rani bisa dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan Pak Suwardi. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kegiatan yang berlalu bisa dibuat PTK? Ya, ini karena PTK adalah sebuah penelitian, maka bukan kegiatan yang berlalu ya Bapak Ibu, tapi kegiatan yang akan kita laksanakan gitu ya. Karena kalau kegiatan yang berlalu dan sudah ada hasilnya, dan kita sebenarnya waktu itu tidak melaksanakan dengan konsep PTK, maka kita tidak bisa tulis. Karena konsep PTK kan sesuatu yang kita rencanakan. Rencanakan siklus pertama, kemudian bagaimana dengan langkah-langkah step by step-nya ala PTK, gitu, dengan aturan-aturan PTK. Biasanya kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan yang sudah berlalu, rata-rata umumnya tidak mengikuti alur PTK, gitu. Tapi kegiatan yang berlalu bisa Bapak Ibu tulis menjadi bentuk yang lain, misalkan best practice, ya. Jadi PTK dilaksanakan ke depan ya, yang akan dilaksanakan. Kemudian yang saya lanjutkan tentang indikator tadi, bahwasannya Ibu tidak perlu apakah PTK tentang skor ya. Ya, ini PTK lebih luas lagi Ibu. Ya. Lebih luas lagi, PTK itu tentang memperbenar sekali Ibu, tentang memperbaiki mutu pembelajaran di kelas. Namanya mutu tidak hanya skor, tidak hanya tentang persentase nilai siswa, persentase aktivitas siswa, tidak. Kita mendeskripsikan hasil di kelas dengan bahasa dengan bahasa tulis gitu ya. Deskripsi, narasi itu juga suatu perubahan yang terjadi di kelas. Jadi tidak harus skornya ini jadi ini, maka seperti ini, tidak harus. Karena bisa jadi Bapak Ibu di sini ada guru TK, tidak harus semua siswa TK diskor. Gitu ya, kan anak TK kan nggak mungkin kerjakan ini saya kasih skor 100 gitu kan, enggak. Tapi kita lihat bagaimana perkembangannya sebelum diberi tindakan dan setelah diberi tindakan. Pastinya hasilnya kan tidak berupa skor, tapi berupa
deskripsi dari indikator yang Bapak Ibu tentukan. Gitu. Jadi artinya data-datanya tidak harus data kuantitatif. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya saja, gitu ya. Kemudian tentang metode mana Pak yang cocok, gitu, PJBL, PBL dan yang lainnya. Itu bagaimana menerapkannya. Kalau bingung, Bapak Ibu langsung browsing, pasti ketemu langkah-langkah utamanya. 1, 2, 3, 4. Biasanya nggak panjang. Biasanya kalau PBL itu 5 langkah. Gitu. Nah, dari 5 langkah itu Bapak Ibu bebas mengembangkan sesuai dengan materi atau apa namanya ya, misalkan ya, kompetensi dasar atau yang lainnya yang sesuai dengan materi Bapak Ibu. Jadi tidak perlu harus ikuti orang lain. Oh, langkah-langkah orang lain seperti ini, tidak perlu. Misalkan langkah utamanya PBL itu 5 langkah apa, bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri. Jadi bebas ya. Kemudian Ibu, pertanyaan terakhir adalah tentang masalah tahun lalu. Nah, ini bukan PTK, Ibu. Kalau PTK adalah masalah di tahun ini, masalah munculnya adalah ketika Ibu melihat kondisi di lapangan saat ini juga. Misalkan siswa Ibu masalahnya apa? Bukan masalah pada materi sesungguhnya. Ya memang materi bisa jadi pertimbangan, tetapi masalah utamanya adalah ketika kita lihat di lapangan, oh siswa ini masalahnya adalah hasil belajar, oh siswa ini masalahnya ada aktivitas. Itu yang akan kita perbaiki solusinya, bukan memperbaiki masalah pembelajaran dalam sebuah materi tertentu. Misalkan Ibu materi magnet tahun lalu bermasalah gitu ya, kan bisa jadi tahun ini siswa-siswanya sudah nggak masalah gitu ya, karena memang sudah beda gitu. Karena itu memang penelitian tidak akan kelas, tidak bisa digeneralisir, tidak bisa diperumum, sehingga ketika Bapak Ibu nantinya berhasil menerapkan sebuah metode di kelas A, bisa jadi di kelas B beda. Jadi tidak perlu dibingungkan dengan siswa tahun lalunya lagi. Pokoknya di tahun ini masalahnya apa, selesaikanlah masalah tahun ini. Selesai. Itu dari saya kembalikan lagi ke Pak Suwardi. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Randi, dan kita bisa banyak diskusi Bapak Ibu di grup WA. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan yang memang masih mungkin belum dimengerti, silahkan Bapak Ibu juga bisa japri kami di nomor kami sudah ada di WA grup, dan sampai selesai Bapak Ibu. Jadi laporan ataupun kelas yang Bapak Ibu ikuti kami bimbing sampai selesai. Mungkin kita bahas yang ada di kolom chat Pak Randi, karena sudah 1,5 jam ternyata kita di Zoom. Ya. Ibu Rianawati, explicit instruction untuk meningkatkan keterampilan membaca. Silahkan bisa Ibu langsung untuk menyusunnya pada file Microsoft Word, dan kami akan berikan petunjuknya nanti di sana, dan langsung disusun pada bab 1-nya. Fokus Bapak Ibu untuk judul dan bab 1 pada minggu pertama. Lalu PTBK sama dengan studi kasus. Tentu beda Bapak Ibu. Untuk penelitian tindakan, sekali lagi, ini khusus bagi Bapak Ibu guru, apakah Bapak Ibu guru mata pelajaran ataupun di BK. Dan tentu yang berbeda adalah pada kontennya ataupun objek penelitiannya, ataupun tindakan yang Bapak Ibu lakukan. Kalau BK kan tentu Bapak Ibu meningkatkan mungkin sikap dari siswa, kemudian disiplin siswa, kemudian karakternya, itu adalah kajian-kajian BK. Dengan menggunakan media apa misalkan, ataupun metode apa, ada cyber counseling, ada mungkin Bapak Ibu menerapkan apa yang ada dan merupakan solusi untuk permasalahan tersebut, khusus pada BK itu. Kemudian ada perubahan perilaku juga boleh. Silakan Bu Nuraini, bisa disusun. Kemudian ada judul penerapan metode. Oke, sudah oke. Inti dari judul PTK ataupun yang Bapak Ibu terapkan adalah ada sesuatu yang Bapak Ibu terapkan untuk meningkatkan sesuatu ataupun mengatasi permasalahan yang ada di kelas Bapak Ibu sendiri. Lalu perbedaan PTK dan PTS. Kalau PTK itu untuk di kelas, untuk guru, PTS itu untuk Bapak Ibu kepala sekolah,
Nah, dan tentu perbedaannya adalah yang lagi pada objeknya ataupun subjek yang harus ditingkatkan. Kalau PTS untuk guru-guru, untuk manajerial sekolah, untuk akademis sekolah, untuk meningkatkan proses yang ada di sekolah seperti apa. Nah, kalau guru memang untuk PTK khusus untuk guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Nah, jika ada permasalahan yang ada di kelas, menggunakan PTK itulah yang menjadi solusinya. Lalu kajian teoritis atau kajian teoritik. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, untuk sistematika, ini di bab 2 nanti kita akan bahas di pertemuan minggu kedua. Sekali lagi di sistematika, ada mungkin dia menggunakan kajian teoritik ataupun teoretik, kemudian menggunakan kajian pustaka, ada menggunakan istilah landasan teori. Sebenarnya dalam karya tulis ilmiah sama, Bapak Ibu. Kajian teoritik, kajian pustaka, landasan teori istilahnya, disesuaikan dengan kemana tujuannya. Kalau Bapak Ibu menggunakan untuk kenaikan pangkat, salah satunya, silakan diikuti aturannya. Kalau Bapak Ibu menggunakan PTK ini sebagai skripsi mungkin ataupun tesis, silakan diikuti pedoman yang ada di kampus Bapak Ibu. Nah, kemudian dari Bu Kani Suwaibah, peningkatan dengan menerapkan pembiasaan literasi. Ya, boleh Ibu, boleh, silakan dilanjutkan. Kemudian oke, ya setuju, mengacu pada buku 4. Baik. Ya, silakan Pak Randi jika ada yang ingin dibahas di kolom chatting. Ya, sudah. Baik. Mungkin masih banyak pertanyaan Bapak Ibu, ada beberapa yang masih raise hand di Zoom meeting. Kami akan akomodir dan Bapak Ibu bisa melanjutkan pertanyaan ini di kolom chatting. Di WA Group. Jadi di WA Group itu tidak hanya untuk Bapak Ibu mengirimkan naskah laporannya nanti untuk kami koreksi, tetapi juga bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk diskusi. Ya, diskusi. Silahkan jika ada pertanyaan, jika ada diskusi yang Bapak Ibu ingin lakukan di WA Group ataupun di Japri juga boleh. Dan sekali lagi sampai dengan Bapak Ibu betul-betul paham. Jangan sampai keluar dari kelas ini masih bingung juga PTK itu apa gitu kan. Nah, ini bingung juga kita nanti. Kami yang jadi pemimpin juga akan bingung. Nah, jadinya Bapak Ibu mendapatkan ilmu dari teori ataupun penerapan PTK-nya seperti apa secara teoritis. Kemudian Bapak Ibu membuat karya dan nantinya akan menghasilkan sebuah laporan. Kemudian untuk urusan administratif kami akan fasilitasi sampai dengan selengkap-lengkapnya. Itu yang kami berikan, dan untuk malam hari ini kita cukupkan Bapak Ibu karena sudah pukul 20.30 yang ada di kami. Lalu untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa lanjutkan membuat judul dan bab 1 laporan PTK-nya dan bisa Bapak Ibu upload di WA Group. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu, dan terima kasih Pak Randi atas penjelasan dari materinya. Kita bertemu di WA Group dan kita akan bertemu juga di minggu-minggu berikutnya untuk diskusi sampai dengan laporan Bapak Ibu selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama belajar, berkarya, dan inovasi. Salam Guru Inovatif Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.